59 tahun 59. dan hanya beberapa tahun Bapak pindah ke Kupang dan kurang lebih tahun 64, 63 pindah ke Kupang. Sehingga kalau mau bilang merasakan susah duka sebagai anak Krisi, memang saya tidak terlalu terasa. Mungkin kakak-kakak, karena waktu pindah ke Niki-Niki itu saya baru umur sekitar 4-5 tahun lah. Dan masuk SD di Niki-Niki. Ya. SD, SMP. SMP di Niki-Niki dan SMA di Kupang, SMA 173 Kupang. SMA 173 Kupang. Angkatannya siapa tuh? Kalau SMA 173 Kupang itu saya kalau di Kupang sini angkatan Pak Hidayat Hanas, Kosmas Lai, Arcep Pui, Evi Uli, Titin Ismandar, Yonas Salean. Yonas Selean, tapi dia kelas 2 langsung pindah SMP. SNPP, ya. Setelah itu Bapak Tom apa kuliah di luar atau kuliah di masih? Begitu tamat SMA tahun 77 langsung masuk 78 awal masuk ATK, Akademi Teknik. Oh, pernah di ATK ya, Akademi Teknik Kupang. Akademi Teknik Kupang dan ya karena memang waktu itu kondisinya Akademi Teknik itu kan Masih belum stabil. dan dosen kita juga masih dari Udayana. datang dari Udayana dan kebanyakan juga dari PU Provinsi. Sehingga kadang-kadang kuliahnya juga tidak stabil dan ya 1 minggu kadang-kadang tidak ada kuliah. Akhirnya saya berkeputusan untuk pindah ke Fakultas Peternakan. Oh, fakultas. Tahun 79. 79. Ya. Tamat tahun 79 saya tamat itu tahun 85. Ya. atau santai saja. Jadi begini. Setelah Om Tom tamat dari SMA negeri, kemudian kuliah di Fakultas Peternakan Undana, Ya. Om Tom langsung dapat bekerja langsung kerja. Jadi saya tamat 85, 86 itu saya merantau ke Dili. Ikut siapa sih? Ya kebetulan ada keluarga di Dili, saudara kita Pina Nope almarhum. Ya. Mengajak saya untuk coba kita berjuang di Timur waktu itu. Provinsi ke-27. Provinsi ke-27. Dan saya tahun berapa tuh? tahun 86 ke sana, 87 langsung saya masuk kerja sebagai tenaga honorer di Kanwil Pertanian. Kanwil Pertanian. Provinsi Timur. Setelah itu mulai sudah. Ya. Diangkat. Di sana menjadi PNS tahun 88 dan sampai dengan tahun 99 kita harus harus kembali ke Indonesia karena hasil jajak pendapat Timur berdiri sendiri Sebagai negara. sebagai negara. 13 tahun ya. 13 tahun. 13 tahun. Ya. Banyak pengalaman Bung Tom di sana. Kalau di Timur kebetulan peternakan itu waktu kita bekerja itu banyak anggaran untuk membantu para peternak dengan berbagai pengadaan ternak sapi, kerbau, kemudian babi, ayam dan lain-lain. Dan memang sapi itu kita ambil dari Australia dulu juga, banyak dimasukkan dari Australia. Kemudian babi kita ambil dari Pulau Bulan di dekat Pulau Batam di sana. Ya, untuk membantu meningkatkan ekonomi para peternak di Timur Leste. Sehingga kalau bilang Timur Leste itu dari ujung sampai dengan ujung timur, ujung barat. Timur sampai ujung barat saya sudah jelajah. Sampai di perbatasan dengan Oepoli. Itu namanya ada satu kecamatan Boknino namanya. Sehingga saya bilang Timur saya cukup jelajahi hampir semua kabupaten, semua kecamatan. Semua kabupaten, semua kecamatan. Sampai dengan Pulau Jakor paling timur.
87 ya masuk ya. 86. 86. Ketika Pak Tom masuk di Timur Timur, itu bagaimana situasi pada saat itu? Iya, Kita aman-aman atau iya. masih ada? Karena Timur Timur itu secara internasional, secara nasional ya mungkin sudah oke lah, artinya tidak ada persoalan. Tapi secara nasional masih tercatat di PBB, sehingga juga masih ada gejolak-gejolak baik dalam daerah sendiri maupun yang juga di luar, termasuk seperti waktu itu Ramasorta, kemudian Mari Alkatiri, mereka berjuang di luar negeri untuk mempersoalkan status Timur Timur yang integrasi ke Indonesia, sehingga di dalam daerah di Timur Timur sendiri juga masih ada orang-orang yang belum juga menerima integrasi Timur Timur ke Indonesia, sehingga tetap ada gejolak walaupun sudah relatif aman lah. Waktu saya ke sana 86 kita bisa menjangkau semua daerah tanpa ada gangguan. Ya. Tapi katanya masih dikawal oleh tentara. Tidak juga. Tidak juga ya. Kita bergerak karena memang kita tugasnya itu mulia karena kita membantu para ternak di Timur Leste untuk mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan memelihara ternak dan lain-lain. Coba Om Tom ceritakan sedikit yang Om Tom ketahui tentang Exodus tahun 99. Ya, jadi keadaan pada saat itu di Dili. Di Dili menjelang jajak pendapat itu kan terbentuk berbagai apa ya, komunitas pro integrasi. Di samping itu juga ada yang namanya pro kemerdekaan. Sehingga situasi menjelang jajak pendapat dengan masuknya UNAMED itu salah satu apa ya Pasukan PBB. pasukan PBB atau organisasi yang dibentuk oleh PBB untuk menangani jajak pendapat di Timor Leste. Dan ya mulai awal 99 itu gejolaknya sudah agak kelihatan. Itu gimana? Udah nggak tenang di Sudah dalam nggak tenang karena informasinya itu sudah simpang siur. simpang siur ya. Karena yang pro integrasi tetap mempertahankan untuk tetap bergabung, tapi yang pro kemerdekaan juga mereka juga bergerak. Ya, menembak atau apa? Ya Ada ya. menjelang itu memang situasi kota Dili itu mencekam. Mencekam sekali. Sehingga memang menjelang jasa pendapat 3 bulan 4 bulan itu memang sangat 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 ini kita malah mau keluar juga agak takut-takut. Kita nggak tahu ini yang dari mana yang ini ya. Sehingga ya keluarga juga sebelum 1 bulan sebelum Om Tom nikah, maaf saya potong. Om Tom nikah di Kupang atau di Dili. Saya menikah di Dili tanggal 4 Desember 1993. dapat nona siapa? Ya kebetulan dapat jodoh orang Rote. Nona Rote. Nona Rote namanya Lili Tule. Oh, Nona Tule. Nona Tule. Dari pernikahan. Dan dari pernikahan kita dikaruniai 4 orang anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Oke. Kita lanjut. Itu kan ketika sudah habis jajak pendapat di Dili itu kacau sudah. Ya. Kacau. Karena diminta untuk Indonesia segera orang-orang Indonesia yang berada di sana segera kembali keluar dan ke Kupang, ke timur barat. Nah, itu Om Tom merasakan enggak waktu begitu gentingnya keadaan waktu terjadi eksodus itu. Jadi setelah jajak pendapat, 1 hari setelah jajak pendapat, memang situasinya sangat sangat mencekam karena yang pro kemerdekaan mulai kelihatan, mereka mulai keluar. Mereka mulai berani tampil kemana-mana karena dilindungi oleh PBB. Sehingga memang situasi yang demikian itu sebelum pengumuman jajak pendapat 4 September, tanggal 1 itu saya sudah keluar
Tapi keluarga memang 1 bulan sebelum sudah keluar Oh, Om duluan, Tom kirim duluan ya. kirim duluan. Kirim Jadi keluarga duluan ya. tinggal saya dengan ada adik-adik 2 orang kita di rumah, karena yang namanya pegawai kita mesti bekerja. Tapi begitu habis jajak pendapat 1 hari setelah itu saya keluar, tapi kebetulan saya ditugaskan untuk membawa kendaraannya kepala dinas. Tapi karena kita keluar sampai di daerah namanya Tasitolu itu kan pasukan pro integrasi penuh di sana. Kita dicegat dan karena mobil plat merah disuruh tidak boleh kemana-mana, harus tetap standby di Dili. Saya walaupun itu waktu itu alasan mau tugas ke Oikusi tapi tidak bisa. Ya, terpaksa saya balik ke Dili, simpan mobil kepala dinas. Nah kebetulan ada adik ipar mobilnya disewa oleh Kementerian Luar Negeri untuk memantau jajak pendapat. Mereka mau pulang, saya ikut saja sudah. Jadi mobil dinas itu saya tinggalkan, saya keluar bersama adik ipar dengan mobil yang kebetulan sudah selesai disewa oleh. Sepanjang jalan dari Dili sampai di Batu Gede itu bagaimana? Mencekam. Ya memang Keluar sore atau siang? kita keluar kurang lebih jam 1 siang. Jam 1 siang. Ya, Itu bagaimana keamanan ya sepanjang jalan? panjang jalan ramai karena orang semua berebut untuk keluar karena situasinya memang sudah Oh sudah, tidak kondusif lagi. kendaraan-kendaraan Kendaraan banyak sekali yang keluar. sudah mulai keluar Ya, ya. tapi memang belum puncaknya. Ya. Belum puncak untuk eksodus, tapi memang kita mengambil sikap untuk lebih baik kita mengawal kita keluar. Nah, takutnya ya situasi berubah dan poin kemerdekaan dia cegat dan lain. Waktu itu memang dia sudah kelihatan tapi tidak di jalan masih dikuasai oleh pro integrasi dan pasukan Indonesia. Jadi kita masih aman dah sampai di Atambua. Di Atambua ya. Iya. Jadi itu tuh. Jadi rumah Pak Tom di sana bagaimana? Ya, dikasih tinggal aja sudah. Tinggal begitu. Dikasih tinggal aja. Dan memang banyak orang Indonesia meninggalkan dia Iya. punya rumah di sana ya, aset di sana ya. Ya, karena siapa yang mau beli waktu itu juga Sulit. sulit. Mungkin ya sulit. Iya, tidak ada orang yang mau beli untuk ini ya, terpaksa kita tinggalkan sampai dengan saat ini rumah. Sudah dikuasai oleh Ya, mereka. sudah dikuasai oleh mereka. Ah, sudah. Om Tom kan waktu itu pegawai negeri yang berasal dari Provinsi Timur Timur itu diberikan beberapa opsi. Mau di Kupang Tumpang Timur atau mau di Bali atau mau di mana. Waktu itu diberikan juga Iya. opsi. Jadi waktu kita eksodus dari Timur Timur bulan September, kemudian kita karena kita pegawai Kanwil Pertanian, pegawai pusat di Kementerian Pertanian, ya kita dikumpulkan di Kanwil Pertanian. Waktu itu karena kita banyak, kita ditampung di Noel Baki, ada UPT Pertanian di Noel Baki. Iya. Ya di situ kita didata, diinventarisir pegawai ex Kanwil Pertanian Timur, kemudian diminta pertimbangannya mau di mana. Sampai di Aceh juga difasilitasi oleh pemerintah. Ya, jadi ya banyak teman-teman memilih walaupun dia orang NTT ada yang memilih ke Bali, Kalimantan, Irian. Ya, mungkin berbagai pertimbangan tapi saya waktu itu Tegas pilih ya tetap memilih di Kupang. Yang pertama karena keluarga semua ada di sini dan kita lebih bisa menyesuaikan diri di Kupang. Kalau kita ke daerah lain ya kita pasti mesti mulai dari nol, pasti cari rumah, kita tidak tahu kenal siapa di sana. Kalau di Kupang ya kita banyak keluarga, kita bisa numpang sementara sambil kita ya mulai melihat menata kehidupan ke depan, kontrak rumah lagi dan lain-lain. Jadi memang eksodus Timur Timur itu memang membuat masyarakat yang eksodus itu susah.
Kelihatan mereka sulit, Iya, susah. memang sebagai pegawai negeri kita ini kan investasikan, ya kalau dia tidak buat rumah di sana itu saya kira mungkin ya dia ada simpan tabungan dan lain-lain. Tapi kita yang sudah membangun rumah kan memang kita tabungannya juga terbatas sehingga begitu kembali ke Kupang kita harus tinggalkan rumah di sana, harus pikir Nol. untuk ya dari nol, pikir untuk kontrak rumah, kemudian kita harus berpikir ke depan kita anak-anak mulai sekolah, ya. Sehingga ya memang eh, Susah. agak Berat. berat, tapi ya saya kira puji Tuhan kita bisa Melewati melewati dengan baik. proses dan kehidupan yang memang agak berat waktu awal-awal kita ada di Kupang ini. Nah, setelah di NTT, penempatan Pak Tom ditempatkan di Ya, waktu tahun 99 sampai dengan Desember saya masih di Kanwil Pertanian, tetapi waktu itu saya memilih untuk minta ke Kota Kupang. jadi tahun 2000 masuk Kota Kupang. Awal 2000 saya masuk ke Kota Kupang di Dinas Peternakan Kota Kupang. Oh gitu. Setelah di Kota Kupang, Om Tom mulai ditempatkan di mana? Di Kota Kupang waktu itu kebetulan di Kota Kupang ada Dinas Peternakan. Dinas Ya, Peternakan. jadi kebetulan kita basicnya peternakan, saya masuk ke Dinas Peternakan tahun 2000, awal 2000, kemudian dengan berlakunya otonomi daerah tahun 2001, Beralih. saya ditempatkan di Dinas Koperasi Kota Kupang, awal 2001. Ya, Masih kepala seksi. kepala seksi Gitu ya. 2001. Terus setelah itu Om Tom terus ceritakan Dan pengalaman kerja. 2001 saya kemudian kepala seksi hanya beberapa waktu, kemudian bulan Oktober 2001 saya naik eselon menjadi eselon 3B waktu itu. 3B jadi kepala bidang Kepala di, bidang di Dinas Koperasi Kota Kupang. Kupang. Dinas Koperasi UKM Kota Kupang. Ya. Kemudian 1 tahun lebih, sekitar Oktober juga 2002, saya pindah ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang sebagai Kepala Bidang Industri. Dinas Kadis ya. Kadisnya waktu itu Pak Tius Luji. Timotius Luji. 3 Oktober 2002 Kepala Bidang Industri, tapi cuma beberapa bulan saya Januari 2003 saya menjadi dulu istilahnya Kepala Bagian Tata Usaha. Belum sekretaris. Belum sekretaris. Jadi Kepala Bagian Tata Usaha Pada tempat yang sama. pada Dinas Yang sama. Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang. Perindustrian dan perdagangan. Ya. Wah bagus Om. Berarti Om Tom itu naiknya cepat ya dalam karier tugas itu. Ya, saya kira juga ya memang sebagai PNS ya kita terus bekerja, berjuang dan mengikuti apa saja yang ini. Dan kita profesional sehingga mungkin pimpinan melihat jadi ya kita dari eselon 3B waktu itu ke eselon 3A. Ya, setelah itu terus. Setelah tahun 2003 saya di Dinas Perindak dengan adanya pemilihan pilkada tahun 2007 dimenangkan oleh Bapak Daniel Adu. Waktu itu Pak Tius Luji berhenti Pensiun. ya 2007 saya menjadi PLT Kadis Perindak 2007. PLT ya. Ya. PLT selanjutnya Pada saat 2008 kepala dinas definitif itu ditetapkan dan Pak John Harmanus menjadi kepala dinas tahun 2008. Saya tetap sebagai sekretaris ya, Dinas Perindak. Ya, nanti pada bulan Maret 2009 oleh wali kota waktu itu Pak Dan Adu saya diangkat sebagai kepala
Badan Tanu. Pemberdayaan Masyarakat. Oh, BKPMD. Ya, dulu BPMK namanya. BPMK. Ya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang. Ya. Ya, bulan-bulan. Sudah jadi kepala. Ya, kepala. Sudah eselon 2. Eselon 2. Wah, hebat. Jadi hanya karier itu Pak Tom dari tahun 2000 Ya. di Kota Kupang ya. Ya. Sampai 2000. 2000. Jadi kepala dinas tahun 2009 bulan Maret. 2009. 9 tahun. Dan jaga 9 tahun Pak Tom. Ya. Itu hebat. Ya, jadi sudah Tuhan percayakan maupun pimpinan percayakan menjadi ya, kepala dinas. Hebat. Ya, saya kira kita bekerja ya profesional, tidak ada punya. Sudah itu dari situ pindah. Dari tahun 2009 juga bulan Oktober saya dipindahkan sebagai asisten ekonomi pembangunan. Asisten 2. Asisten 2 Kota Kupang, menggantikan waktu itu Pak Lai Jarnyulah. Oh ya, Pak Lai, betul. Ya, Pak Lai ditempatkan di Kadis Pertambangan. Iya, Pak itu ya. Iya. Nah, di asisten 2 bagaimana? Pak Tom punya pengalaman mengkoordinir dinas-dinas itu gimana? Apakah berjalan baik? Apakah ada tantangan bagaimana? Ya, jadi asisten ekonomi pembangunan. Memang bidang koordinasi kita untuk membantu sekretaris daerah Kota Kupang itu di bidang ekonomi pembangunan dan artinya mitra koordinasi kita ada dinas-dinas PU, dinas perumahan rakyat dan tata ruang, pertanian, perikanan, dinas perindak sendiri, dan perikanan. Sudah, itu artinya jalan itu bagaimana? Om Tom bagaimana pengalaman? Memang ya saya kira walaupun kita dengan pengalaman sebagai kepala dinas yang sangat cepat, waktu itu hanya 6 bulan saya harus jadi asisten 2 untuk mengkoordinir bidang koordinasi saya, tapi ya kita terus belajar dan belajar untuk bagaimana bisa menjalankan tugas dan fungsi secara baik. Sekdanya siapa? Sekdanya waktu itu Pak Benu. belum Pak Benu ya. belum Pak Benu, waktu itu Pak Yonas. Tidak, waktu itu PLT juga. PLT-nya Pak Agus Harapan. Oh, Agus Harapan dari asisten 1 ya. Asisten 1 merangkap PLT Sekda. Ya. Jadi saya di asisten 2. Berapa tahun di Asisten 2 itu sampai dengan 2011 bulan Desember. Ya, asisten 2. Kemudian Desember saya oleh Pak Wali Kota Padan Adu dipindahkan sebagai inspektur. Oh, pegang itu. Ya, Inspektur daerah. Inspektur daerah Desember 2011. Ya, kemudian Di inspektur daerah tuh ada hal-hal yang menonjol yang Om Tom tangani. ya saya kira ya normal biasa aja. normal sebagai melakukan fungsi pengawasan. Ya kita melihat pengelolaan administrasi dan kemudian keuangan dan memang sepanjang yang saya tangani tidak terlalu menonjol ya. Ada kasus-kasus besar atau apa ya. Kesalahan administrasi yang perlu kita sarankan untuk perlu benahi saja. Ya. Berapa lama di inspektur saya sampai dengan karena inspektur saya tahun 2011 bulan Desember, tahun 2012 bulan awal Maret saya merangkap sebagai pelaksana tugas sekretaris daerah. Wah, langsung. Siapa yang tempatkan Pak Tom? Iya, waktu itu Pak. Zamannya siapa? Zaman Padan Adu. Masih Padan Adu juga ya. Iya. Berapa lama Pak Tom jadi PLT Sekda? Saya PLT Sekda itu dari akhir Februari sampai dengan definitifnya Sekda itu di Januari 2013. 2000, jadi pegang 1 tahun lebih. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. Masuk Benu. Iya. Pak Benu masuk ya. Pak Benu masuk. Pak Benu. Jadi
Itu juga bagaimana pengalaman Pak Tom sebagai Ya, PLT Sekda? waktu saya menjabat sebagai PLT Sekda karena pilkadanya itu bulan Mei 2012. Nah, memang waktu itu eh, pilkadanya karena di sana waktu itu masih ada sistem 2 putaran. Hmm. Jadi yang belum mencapai di atas 30% harus ada putaran kedua. Sehingga karena ada sekian paket, Pak dan Ado juga hanya urutan ketiga, yang maju pada saat putaran kedua itulah Pak Yonas dengan Pak Jeffrey. Oh, Pak Jeffrey. Ya, jadi eh, waktu Pak dan Ado tidak masuk lagi Dalam putaran kedua. dalam putaran kedua, ya otomatis aktivitas pemerintahan ya berjalan tapi tidak maksimal lagi karena ya sudah hampir mau selesai. Karena Agustus itu kan padam selesai. PLT nggak ada? Waktu itu tidak ada PLT. Nggak ada ya? Jadi memang semua aktivitas pemerintahan praktis saya yang harus ini. Tangan ini. Saat itu harus kita menyiapkan LKPJ yang harus dibahas di Dewan. Februari di DPR. Kemudian menyiapkan laporan keuangan harus diserahkan ke BPK. Menyiapkan ini menerima wali kota dan wakil wali kota yang baru ini. Ya, sebelum itu kita harus juga mempersiapkan pertanggungjawaban APBD 2012. Ya, APBD 2011, APBD 2011. Sehingga praktis waktu yang cukup padat dengan belum tugas-tugas rutin yang harus kita lakukan sebagai PLT Sekda, ya selain internal ke dalam juga keluar. Ya, karena banyak kegiatan yang harus kita jalankan, sehingga memang saya merasakan agak berat waktu itu karena praktis. Apalagi berhadapan dengan dewan. Iya, saya kira ya karena memang juga kita mau belajar dan juga mau memahami tanggung jawab ini. Nah, setelah itu Ya, kita mempersiapkan semua dokumen dan bisa berjalan, dan waktu itu kita paling pertama memasukkan laporan ke BPK untuk pemeriksaan. Walaupun dengan kondisi yang saya cuma PLT, tapi kita mampu mengkoordinir kawan-kawan di lembaga dinas, keuangan. Kemudian di bagian pemerintahan menyiapkan LKPJ untuk dimasukkan ke DPR untuk dibahas. Laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah. Dan itu untuk pertanggungjawaban 5 tahunan dan tahunan. 5 Ya, tahun. Ya. ya. Jadi itu berkesan di Om Tom Ya, ya. saya kira. Dia Kemudian berkesan. setelah itu kita melewati itu, kita mempersiapkan pelantikan Pelantikan wali kota dan wali wakil kota dan wakil wali kota 1 Agustus 2012. Ya. Ya. Pak Yonas Salian Ya. masuk ya. Setelah Pak Yonas masuk, Ya. Om Tom gimana? Ya, saya profesional bekerja Ya. sebagaimana mestinya sebagai sesuai portis dan tanggung jawab. Otomatis. Siapapun pemimpin, saya kira kita harus juga loyal dan Ya. tidak ada yang namanya karena ini bukan Teman, ini bukan teman, ini teman. ya, tapi saya kira kita bekerja profesional dan semua tugas tanggung jawab, persiapan perubahan APBD, kemudian persiapan RPNJ, RP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJM. RPJMD. Ya, kemudian Desember kita awal Desember kita mempersiapkan APBD murni 2013. Oh iya, di tangan Om Tom. Ya, Itu RPJMD di ini wali kota. 2012-2017. Wali kota yang baru. Ya, temannya Pak Yonas. Ya. Jadi setelah Pak Yonas masuk juga sekda yang baru. Iya, sekda yang baru itu dilantik bulan Januari 2013. Setelah kita menyelesaikan semua
pertanggungjawaban, kemudian persiapan untuk RPJMD dan anggaran murni 2013. Setelah selesai itu Januari 2013 Pak Barnabas Benu dilantik, saya kembali ke inspektorat. Ya, kemudian bulan Maret 2013 saya dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Ya, selama di perikanan saya kurang lebih 4 tahun. Ya, Waktu itu apa sudah berlaku tidak itu kekuasaan kelautan Kota Kupang itu menguasai 3 mil dari ya sudah berlaku itu? masih berlaku. Masih berlaku ya? Ya, jadi kita daerah kabupaten kota punya kewenangan 4 mil dari bibir pantai. Dari pantai itu masih di Itu hak daripada kota. artinya Hak pengelolaan kota. dari pemerintah kota. Nah, dari Om Tom duduk sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, bagaimana Om Tom lihat ini perikanan ini? Dan itu memang NTT ini kan disebut dia sebenarnya itu dia punya hasil yang terbesar itu justru di laut bukan di darat. Ya. Apalagi Timor ya. Ya. Betulnya itu hasil terbesar. Ya. Tapi perkembangan dalam tangan Om Tom waktu itu gimana? Ya. Banyak investor masuk Ya. atau gimana? Jadi sebenarnya memang potensi kelautan dan perikanan ya secara umum di NTT dan di Kota Kupang saya kira itu salah satu mata pencarian warga yang mempunyai prospek yang baik ke depan. Memang ya nelayan-nelayan kita waktu itu juga dibatasi dengan ketersediaan berbagai alat tangkap. Sehingga memang pada zaman kita selain mengadakan pengadaan kapal, Pembinaan dan kapal dan sarana-sarana yang lain, ada mesin, ada pukat, ada genset, ada call box, itu kita bantu ke nelayan karena memang kalau kita ngomong mengenai nelayan di NTT khususnya di Kota Kupang itu mereka praktis bisa bekerja maksimal kurang lebih 6 bulan. Ya sekali. Karena praktis mulai ya akhir Desember, Januari, Februari, Maret hampir-hampir mereka tidak bisa melaut karena cuaca. Kemudian nanti dia masuk ke bulan akhir Mei, Juni. itu sudah. Ya, itu juga angin, orang bilang angin timur. Sehingga memang efektif mereka bisa bekerja mencari ikan 5 bulan ya. Ya 5-6 bulan. Sehingga memang ya rata-rata nelayan kita itu hidupnya juga belum. Ya, karena dia pakai perahu. Ya, Dia belum pakai kapal ya ikan. memang juga sarananya juga masih terbatas. Sehingga waktu itu kita selain dapat bantuan dari kementerian, kapal, sarana dari provinsi, kita juga adakan untuk karena memang nelayan paling besar, paling banyak itu ada di Kota Kupang. Ya, sehingga memang perlu ada perhatian yang lebih. Nah, kebetulan waktu saya jadi Kadis Perikanan dan Kelautan, kita mendapat bantuan dari ya lewat Kementerian Kelautan. Itu kita dapat bantuan dari IFAD di Roma untuk membantu nelayan, khususnya yang ada di Kota Kupang. Dengan ada 4 bidang kegiatan yang juga difasilitasi oleh IFAD. Yang pertama di bidang penangkapan. Itu mereka membantu alat tangkap, kemudian perahu kecil, kemudian yang kedua di bidang budidaya. Budidaya itu kita membantu nelayan untuk selain karena memang dia efektif mencari atau bisa melaut itu kurang lebih 5-6 bulan, sehingga kita di bidang budidaya kita pengadaan membantu bibit ikan lele. Sehingga selain mereka di laut, di darat karena memang waktu efektif untuk melaut juga terbatas, sehingga mereka ada kompensasinya di pemeliharaan perikanan darat. Itu selain penangkapan ada budidaya, kemudian pemesaran.
Pemasaran kita membantu untuk para Penyalur. pedagang ikan, para penyalur ikan itu membangun beberapa tempat pemasaran. Oke, itu dari Ya, pakai sepanjang nomor terpanjang. sain dengan Ya, sampai di Kelapa Lima kan. kapal 5 Ya, dengan perlengkapan ada call box dan lain-lain. ya. Ya. Kemudian kita juga di bidang pengolahan. Jadi kita membantu para nelayan, kemudian mungkin istrinya bisa mengolah eh, mengolah hasil laut ini menjadi ada yang nama sei ikan, ada abon ikan, ada bakso ikan, Ya, ya, ya. kemudian ada apa ya, produk-produk olahan keripik ikan, Ya. ya dari sirip ikan dan lain-lain. Sehingga hasil dari nelayan itu selain dia jual mentah, dia juga bisa olah untuk meningkatkan nilai tambah daripada hasil perikanan. Jadi dengan program IFAD itu saya kira sangat membantu uh, masyarakat, khususnya daerah pesisir, untuk dia bisa meningkatkan pendapatan. Berapa tahun tuh Pak Tol bantuan IFAD? 2013 sampai dengan 2017. 2017 Ya, sama jadi cukup lama. cukup Selain lama ini. ya, jadi saya kira program IFAD itu sehingga waktu itu kita memang dari di Indonesia ada kurang lebih sekian kota kabupaten yang dapat program ini. Kita termasuk yang terbaik ya. Sehingga kita diberi apa semacam reward untuk ke Roma waktu itu. Oh ya, saya ingat Ya, Pak Tom, Pak Wali Pak Kota Wali Kota dengan dengan konsultan kita waktu itu Pak James ada. Dr. James Ya, Adam ya. Dr. James ada. Jadi kita presentasi di sana apa yang sudah kita buat untuk nelayan di Kota Kupang, ya, sehingga ya kita harapkan waktu itu dia berlanjut, tapi dengan pergantian menteri waktu itu Ibu Susi Pujiastuti dia dihentikan Dihentikan kerjasama dengan kerjasama dengan IFAD itu. saya. Ya, Padahal itu sangat membantu. sangat membantu dan Bantu mereka sangat nelayan senang kecil. waktu itu karena Nelayan kecil ya ya. nelayan kecil. Hebat Pak Tom karena bisa Ya, mendatangkan investor investasi ya. di Kota Kupang melalui IFAD. Nah, setelah itu, Om Tom setelah dari perikanan, Ya, Om Tom di perikanan sampai tahun 2015. 2017 Awal. Nah, 2017 Januari saya menjadi staf ahli wali kota Kupang. ya, pernah merasakan. Berapa tahun Pak Tom di staf ahli? Saya di staf ahli itu sampai dengan staf ahli saya merangkap lagi sebagai asisten 2 waktu Oh, kembali lagi asisten asisten 2 lagi zamannya Pak Jeffrey setelah ya, terpilih. Jadi saya bulan Oktober 2017 saya menjadi asisten 2 lagi. asisten 2 lagi ya. Kemudian di asisten 2 kurang lebih 2 tahun saya jadi satu tahun saya menjadi penjabat Asisten 3. menjadi pejabat sekda dulu. Oh, udah jadi lagi. Ya, penjabat sekda Berapa lama tuh Pak Tom? 5 bulan. Wah, itu jadi berarti 2 kali ya 2 Pak Tom? kali ya, PLT Sekda ya. dari September Kemudian dari PLT Sekda, penjabat sekda saya kembali menjadi asisten 3 pada bulan Januari 2019. jadi Pak Jeffrey ini tarik kembali Pak untuk Ya, menjabat. asisten 3 Januari 2019 dan saya pensiun pada bulan Juli 2019. 2019. Berapa tahun masa kerja Pak Tom? Saya kerja sejak diangkat 1988 berarti 31 tahun. Ya, 1 tahun. ya Mengabdi sebagai pegawai negeri. sebagai pegawai negeri Ya, dan tanpa cacat. ya, saya Atau melolos tanpa cacat ya. ya. Nah, yang paling berkesan dari pengalaman kerja Om Tom. Ya, saya kira pengalaman-pengalaman baik
pengalaman kerja yang tapi sebenarnya kunci memang yang penting kita kerja enjoy, profesional, saya kira itu sangat menyenangkan. Kita bekerja maksimal dan tidak ada persoalan-persoalan yang membuat kita harus eh, terdengar pekerjaan. Semua kita bisa selesaikan dengan baik. Oh, dapat dengan baik. Ya, semua tugas tanggung jawab. Istri masih kerja atau? Iya, Masih kerja ya. masih Badan Keuangan Daerah ya. Badan Pendapatan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi. Nah, setelah pensiun, Om Tom ada kegiatan lain waktu itu? Ya, Menikmati pensiun. saya menikmati pensiun. Menikmati pensiun. Sudah kurang lebih 3 tahun. Iya. Beto mau tanya, kita masuk nih, organisasi. Om Tom itu, beta lihat Om Tom ini suka berorganisasi juga. Ada organisasi OKP, ada organisasi Ormas, itu Om Tom ikuti. Ya, bahkan dari mulai waktu Om Tom masih di Timur Timur sudah ikut. Mungkin Om Tom bisa cerita. Ya, jadi untuk organisasi masyarakat, kebetulan saya anak polisi dan waktu di Timur Timur sejak dibentuknya uh, Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri, saya ikut terlibat waktu itu sebagai wakil sekretaris FKPP Timur Timur. Yang ketuanya kita adalah Pak Alex Sumpon. Ya, jadi saya mulai berorganisasi, mulai ikut sih, mulai belajar di situ. termasuk kita sama Pak Fahri Francis. Oh ya, Pak Fahri Francis. Pak Fahri Francis waktu itu kita orang TT ada beberapa. Pak sekretarisnya Pak Roni Moi waktu itu. Pak Roni Moi ya. Ya, orang NTT. Jadi selain kita bekerja tugas pokok sebagai PNS, kita juga berorganisasi untuk bisa wawasan kita lebih hidup bersosial ya. Dan memang kita beberapa kegiatan kita lakukan untuk FKP lakukan ada balap sepeda, road race, macam-macam bantuan kepada masyarakat, bakti sosial dan lain-lain. Setelah di Kupang ya saya mulai masuk di organisasi namanya Keluarga Besar Putra Putri Polri. KPP. Ya, yang kita mulai aktif dibentuk itu 2007. Keluarga Besar Putra Putri Polri dibentuk tahun 2003. Dibentuk secara nasional 2003. Di Kupang NTT 2003. Ya. Iya, 2003. Ya. Itu waktu itu Om Tom sudah mulai aktif, sudah. Iya, kita mulai aktif karena memang ya sebagai anak polisi kita harus juga mendukung dan kita harus masuk dalam organisasi sebagai anggota. Namakan gas polisi lah. Kita duduk, kumpul-kumpul, apa yang bisa kita buat selain untuk anggota sendiri, kawan-kawan sendiri, untuk masyarakat. Apa kedudukan Pak Tom di organisasi KBP Polri? Ya, jadi saya selain di KBPP Polri, saya juga di FKPP. Ya, masih tetap ya? Masih. Jadi di KBP Polri, saya sebagai wakil ketua. Kemudian di FKPP, NTT juga saya wakil ketua. Dan saat ini karena Pak Fahri, memang dari kesibukan Pak Fahri sebelum menjadi Komisaris Utama Sabri, masih Ketua Komisi 5 TPRI itu memang kesibukan. Jadi praktis saya yang menjalankan roda organisasi ketua ya. Saya kebetulan Pak Fahri menunjuk saya sebagai ketua harian istilahnya untuk menghandle berbagai kegiatan FKP di NTT. Kemudian di KBP Polri. KBP Polri saya sebagai wakil ketua juga saya aktif. Ya, berbagai kegiatan yang ada beberapa kegiatan yang dilakukan, kita bakti sosial, kemudian beberapa kegiatan yang
dilakukan oleh KBP Polri. Ada dulu namanya ada kegiatan apa 10K, lari 10K, ada off-road, kemudian selain ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas Polri, kita juga terlibat pengamanan apa Natal dan lain-lain. Aku juga ikut dalam ada satu organisasi yang mempunyai hobi. Iya, Organisasi hobi namanya. iya, Itu apa tuh? iya. Jadi saya ini memang eh, dari dulu ya hobi mobil juga, hobi mobil. Oh ya, Saya waktu di Timor Leste, saya ya sudah mulai senang senang dengan dengan mobil. Dulu waktu itu mobil Toyota Harter. Harto. Ya, jadi saya juga Sudah senang senang. koleksi Ya, mobil-mobil yang tua. ya. Jadi setelah pulang ke sini, tapi memang sebelum masih di Timor Leste saya sudah jual mobil itu karena waktu itu bahan bakarnya bensin waktu itu naik dari 500 jadi 1.200. Terpaksa karena Berat ya, berat ya. sebagai pegawai negeri Iya, itu sebagai berat. pegawai negeri saya jual tahun 98, saya jual mobil, tapi begitu kembali ke Kupang karena tugas dan juga kita harus menata kehidupan yang harus dari awal, ya sudahlah kita kerja profesional, kita kerja fokus ke pegawai negeri. Tapi setelah pensiun saya kembali jadi pingin jadi apa hobi untuk ya berpetualangan Dengan menjangkau daerah-daerah wisata dan lain-lain kumpul-kumpul melalui organisasi melalui organisasi yang namanya Komunitas Mobil Fest. fair mobil fair. Kita ada Escudo Sidekick. Itu berapa anggotanya itu Pak Tom? Kalau kita di Fest itu anggota total sekarang Pulau Mamora namanya Komunitas Fest Pulau Mamora. Itu ada kurang lebih 200-an. Itu belum semua terdaftar. 200-an itu apa di kota Kupang saja Ah, atau daratan timur? Daratan Timur, Flores, Sumbar. Oh, Tapi di sana tidak terlalu banyak. Yang banyak itu adalah Daratan Timur. Khususnya di kota Kupang itu ada 100 lebih. Dan memang komunitas kita ini bukan hanya untuk menyalurkan hobi, untuk berpetualangan dengan mobil, tapi kita juga melakukan berbagai kegiatan, membantu masyarakat, ada bakti sosial, kita bagi sembako, kemudian pada saat menikmati ya, alam. ya menikmati alam, kemudian pada saat COVID kita bagi masker keliling, kemudian pada saat seroja kita membantu juga menyalurkan sembako, kita sendiri berpartisipasi mengumpulkan sembako, kita bantu kawan Bagi saudara yang khususnya di Kabupaten Kupang dan TTS waktu itu. Selain itu ada bantuan dari Bank Indonesia, ada dari Bank BNI. Mereka minta untuk kita yang salurkan kan ya. karena kita mobil bisa menjangkau semua daerah. Saya lihat banyak kerjasama dengan Polda, Polresta, Iya, memang. dengan mereka. Ya, kita juga sering beberapa kegiatan difasilitasi. Bersama beliau. Ya, dari kegiatan Polda, kita juga ke tempat-tempat wisata. Kemudian selain itu kita hampir tiap tahun kita ada namanya safari Natal dan safari Idul Fitri. Jadi kalau pada saat Idul Fitri kita pergi bawa bantuan ke masjid-masjid yang di luar yang memang juga masih memerlukan bantuan. Kemudian kalau safari Natal kita ke gereja-gereja. Ya, jadi ada beberapa gereja yang memang kita sudah jangkau. Jadi Om Tom ini berpengalaman sebagai seorang birokrat, tetapi sebagai seorang sebagai masyarakat, sebagai tokoh di masyarakat, Om Tom juga masih tetap mengembangkan bakat Om Tom itu melalui kegiatan-kegiatan ini bagus sekali. Jadi Om Tom sudah bekerja sekian lama
bagaimana hidup bersama-sama dengan masyarakat. Pensiun 2018 ya. 19. 2019 sudah 3 tahun bersama-sama dengan masyarakat. Ya. Aktif di gereja juga ya. Ya, saya di gereja sebagai majelis. Oh, Majelis Jemaat Gereja Orait Labora. Memang saya waktu di Dili juga aktif sebagai majelis. Ya, jadi saya kira memang sebagai orang Kristen memang kita harus terima tanggung jawab itu ya, untuk bisa ya kita bekerja untuk memperkuat Tuhan. ya bekerja melayani sesama maupun melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ya, bagus Om Tom. Jadi, wah ini Om Tom ini ternyata mempunyai pengalaman yang cukup luas. Cukup luas ya. Anak-anak udah jadi kan? Ya, Sudah. jadi ya juga masih dalam proses. Nah, ya, kalau anak saya yang pertama saat ini sementara bekerja di Bank NTT, Sudah kerja di bagian ya itu. kurang lebih hampir 2 tahun lebih, Wah, 3 tahun sudah. kerja sendiri. Ya, sementara yang nomor 2, sementara menyelesaikan Sarjana. pasca sarjana di Institut Teknologi Bandung. Wah, Sambil dia lagi kerja di sini karena dalam ada persiapan untuk penyusunan tesis, ambil isi waktu dia bekerja. Yang ketiga masih kuliah di Undana. ya laki-laki ya. Yang laki-laki Fakultas hukum. hukum. Yang keempat masih SD. Ya, menikmati pembina keluarga, menjadi seorang birokrat, dan juga menjadi seorang tokoh di tengah-tengah masyarakat itu bukan pekerjaan gampang. Bahkan di gereja. Ya, Om Tom ya. Jadi kita ya angkat topi. Om Tom sudah melalui. Oke. Yang terakhir saya mau tanya Om Tom. Om Tom, bagaimana dengan apa Om Tom tidak punya keinginan untuk kembali? Om Tom ini kan hidup dari birokrat. Sebagai seorang birokrat yang bekerja 31 tahun. Punya cita-cita untuk meneruskan itu atau tidak? Mungkin ya di legislatif kayak mungkin di kepala daerah kayak apa punya mumpung apa dengan melihat bahwa Om Tom ini mempunyai pengalaman yang luar biasa yang beta anggap luar biasa ya. Iya, jadi saya kira saya merasa bahwa kalau dari segi umur memang saya dianggap Life beginning at 60 ya ya. Kita baru mulai baru hidup itu di umur 60 tahun ya. ya. Dan saya kira saya masih fit, saya masih kuat Masih kuat ya. dan punya pengalaman birokrasi yang cukup dari jenjang yang paling bawah sebagai staf sampai dengan karier puncak walaupun tidak lama mengemban tugas sebagai sekretaris daerah, tapi dengan pengalaman-pengalaman birokrasi jabatan yang saya jalani, saya sudah menjangkau semua masyarakat Kota saat asisten, saat sekda, saya kepala dinas, saya sering bertemu dengan semua. Apalagi waktu di asisten, saya harus mewakili wali kota, sambutan di gereja, di berbagai komunitas. Pada saat Natal harus kita sambutan di gereja, ulang tahun gereja, dan berbagai komunitas baik swasta maupun pemerintah yang kita ikuti atau kita mewakili wali kota untuk ini bertemu, membawa sambutan dan lain-lain. Oleh karena itu memang dengan berbagai pertimbangan dan juga ya dukungan, dorongan dari keluarga, teman-teman yang juga menginginkan kenapa tidak mencoba atau kenapa
tidak ini berjuang untuk masuk dalam suatu proses di Pilkada Kota Kupang. Ya, saya kira ya sebagai orang beriman dan punya pengalaman birokrasi, pengalaman sosial yang saya jalani, memang ini tantangan berat, pergumulan berat dengan keterbatasan. Ya orang bilang pilkada itu harus punya dana besar dan lain-lain. Tetapi saya meyakini bahwa tidak ada yang mustahil. Saya mencoba untuk pelan sekarang untuk coba melalui jalur independen untuk kita membangun relasi, membangun koalisi dengan masyarakat, dengan rakyat untuk mendapatkan dukungan, dan kalau Tuhan berkenan 2024 kita 24 kita maju, kita siap, kita fight. Ya, Ya, ya. puji Tuhan. Karena saya yakin dengan pengalaman dan Ya, birokrasi tidak kita bisa tahu, kita tahu bagaimana membangun kota ini ke depan dengan baik. Dan memang kita harus pegang moto Kota Kupang itu, Lil Aunol Daer Bana. Artinya membangun Kota Kupang dengan hati. Ya, jangan ada hal-hal yang ini, tapi bagaimana dengan hati, pasti ada hal-hal yang atau ada yang bisa kita buat untuk masyarakat Kota Kupang. Apa visinya Pak Tom? Berani maju, tentu mempunyai visi untuk yang Pak Tom mau buat untuk daerah ini. Secara umum saya kira saya ingin Kota Kupang ini menjadi kota yang maju, kota yang modern, manusianya betul-betul beriman dan apa ya, kota ini menjadi kota yang yang bisa bersaing dengan kota-kota yang lain. Kenapa daerah lain bisa? Saya kira tergantung bagaimana kita memanage, kita merancang berbagai hal yang atau inovasi-inovasi untuk membangun kota ini lebih baik. Kenapa Banyuwangi yang kalau mau kita lihat dia kota yang atau kabupaten yang terbelakang saat ini menjadi kota yang atau kabupaten terbaik di Jawa Timur juga, salah satu kota kabupaten terbaik di Jawa Timur. Itu dia ada kurang lebih ya sekian banyak inovasi yang dia buat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, pelayanan masyarakat, ya kemudian berbagai perizinan dan lain-lain. Kita harus buat untuk kota ini memudahkan masyarakat untuk beraktivitas tanpa ada satu ganjalan atau hambatan. Ya, kemudian kita menata kota ini lebih baik. Jangan menata secara parsial. Kita bikin di sini, tapi tidak secara komprehensif. Terutama saya lihat ini masalah banjir. Ya, ini kalau kita tidak tangani, tarik tahun ke tahun akan seperti ini. Ya, saya kira tapi visi kita akan kita rancang lebih baik untuk bagaimana kita membangun kota ini lebih baik ke depan dengan hati yang tulus, ya, dengan kejujuran, dengan komitmen. Jadi Bapak Tom sekarang sudah jalan melalui independen. Iya. Sudah jalan, bukan sudah jalan. Ya. Kita jalan, kita sementara dalam jalan dengan dukungan berbagai teman, bersaudara untuk ya semaksimal mungkin kita bisa dapat dukungan dari masyarakat. Ya. Itu perjuangan yang cukup Ya, berat, cukup tapi berat. percaya Om Tom. Ya. Om Tom ini dilahirkan sampai Om Tom pensiun, itu Om Tom sudah mempunyai prestasi tersendiri. Ya. Mempunyai prestasi tersendiri. Ya. Saya mengenal Om Tom ini sebagai adik yang mau bilang dia paling dikenal oleh orang di Kota Kupang sini. Tom sangat dikenal. Kita hormat. Ya. Jadi karena Om Tom keluar itu dengan tulus, dengan baik, dengan orang. Itu kunci. Itu kunci. Ya Om Tom ya, sering berjuang Om Tom. Terima kasih. Ya.
berdoa kepada Tuhan, tetapi kita juga bekerja Siap. untuk itu ya, Om Tom ya. Siap. Kita dukung dan selamat dan terima kasih Om Tom. Siap. Beta rasa ini sudah finish. Siap. Ini bincang-bincang kita. Siap. Beta dari Teratai Podcast mengucapkan terima kasih Om Tom sudah mau datang Ya. berbagi pengalaman daripada Om Tom dan apa yang akan Om Tom mau buat ke depan untuk masyarakat dan Kota Kupang ini. Terima kasih Om Tom. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, selamat malam, menjelang malam. Terima kasih Om Tom ya. Oke, thank you. Thank you. Mati kok.